apa? Ya maksudnya dilibatkan. Karena apa? Kalau tidak ada keterlibatan akan ricuh. Karena apa? Merasa ya terjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah TV? Jumpa bersama saya Muhammad Afifullah dalam acara One Voice Satu Suara. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Sholeh Rifai sebagai takmir masjid di Desa Tambah Agung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung ke pertanyaan saya kepada Bapak mengenai pidato Bu Khofifah yang mana ingin membangun Indonesia Islamic Science Park di Suramadu bagian Madura. Menurut Bapak seperti apa, tanggapan Bapak seperti apa mengenai pembangunan ISP ini? Tanggapan saya ya, bersyukur alhamdulillah karena akan dibangunnya ISP di kawasan Kecamatan Labang. Kebetulan daerah kita ini di kaki Suramadu sisi Madura, memang berdekatan. Hanya mungkin insya Allah imbasnya atau keuntungannya kita akan manfaatnya kita akan mendapatkan. Seperti itu. Saya sangat setuju sekali dengan hal yang akan dibangunnya Indonesia Islamic Science Park. Ya. Baik. Mengenai pidato Bu Khofifah, Bu Khofifah tidak hanya satu kali berpidato bahwa beliau ingin membangun Indonesia Islamic Science Park. Beliau pernah berpidato ketika pemiluan. Yang kedua ketika di acara Harlah NU Bangkalan, bertepat di Pondok Syekhona Khalil Bangkalan, Temanggung Barat. Dan yang ketiga ialah di acara Mubes Iksas. Beliau ingin membangun Indonesia Islamic Science Park. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai pembohongan publik? Bagaimana? Ya, sebetulnya Bu Khofifah ini dulu saya pernah menghadiri sebuah acara di Kabupaten Bangkalan, ya, dihadiri oleh Bapak Bupati Bangkalan, ya, yang sekarang ini yaitu bupatinya. Nah, di situ Bu Khofifah hadir dan juga membicarakan hal itu. Itu bertepatan dengan akan pemilihan gitu loh. Akan pemilihan gubernur kalau nggak salah, pilgub. Itu. Jadi sempat dia membicarakan akan membangun ini ISP gitu ya. Sebelum IISP ya, seperti itu. Namun sampai sekarang ini ya tidak ada ujung pangkalnya. Artinya kayak orang jual jamu saja, seperti itu. Jadi menurut saya Bu Khofifah ini sebagai Ibu Gubernur Jawa Timur dan juga sebagai pengurus di NU, Ketua Muslimat. Ketua Muslimat NU akan seperti itu. Ini sangat tidak baik menurut saya. Kalau mau menjual jamu ya jangan menjadi pengurus NU, kasihan NU-nya. Kan seperti itu. Jadi perlu kepastian, kita ini perlu kepastian. Dan kalau memang ini tidak ada belum bisa untuk itu, belum siap, maka jangan membohongi publik. Artinya apa? Kita terus terang saja bagaimana ke masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Labang ini, agar supaya tidak timbul kekecewaan yang berlarut-larutan seperti ini. Nah, ini sekarang ini
ini sudah mau apa ya 2024 ya. Nah, pemilihan akan berlangsung kembali, akan dilaksanakan kembali. Muncul lagi janji-janji hal seperti itu. Apakah iya ini akan terjadi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Itu Mas menurut saya. Baik. Terkait dengan adanya peribahasa di Madura, itu kalau kerbau dipegang tali hidungnya, tapi kalau manusia itu dipegang omongannya. Hal tersebut bagaimana pendapat Bapak mengenai dengan pidato Bu Khofifah ini? Artinya kalau memang omong saja, ya kata orang Madura ini lo neng teguh conggar kan seperti itu. Artinya tidak bisa tidak bisa dipegang omongannya. Artinya mencela-mencela juga gitu ya. Akhirnya gitu loh. Setelah ada kepentingan baru muncul hal seperti ini lagi. Mau membangun ini, membangun apa sebetulnya tujuannya? Mau ya akhirnya orang ini mati. Setelah mati apa? Mau meninggalkan apa kalau untuk manusia ini? Ini seperti itu. Kasihan. Kalau memang enggak ya enggak, kalau iya iya gitu aja orang Madura itu. Gitu loh Mas. Ya. Baik. Mengenai politik, kami rasa ketika pemiluan atau pemilihan itu setiap calon akan mengungkapkan janji-janji manis. Tapi yang akan membedakan adalah mereka itu yang bertanggung jawab dan juga yang tidak bertanggung jawab. Menurut Bapak, apakah Bu Khofifah ini akan masuk ke ketua yang bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab? Seperti itu. Iya. Kalau menurut saya, ya, menurut janji yang sudah, ini tipe-tipe pemimpin yang kurang bertanggung jawab, bukan nggak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Karena apa? Ya ini sudah berjanji cuman nggak dilaksanakan, ya, seperti itu. Baik. Mengenai stakeholder di Madura, Madura mempunyai banyak sekali stakeholder yang mana mempunyai wewenang akan hal ini. Nah, akankah stakeholder di Madura ini membangun ISP sendiri? Ya begini, sebetulnya orang Madura ini enggak kekurangan orang yang bisa untuk ini, enggak kekurangan, malahan Madura ini lengkap loh, lengkap. Cuman terkadang disepelekan, padahal orang Madura ini kalau sudah ke barat, misalnya mau ke barat ya ke barat. Nah, di situ orang Madura ini. Nah, kalau disakiti orang Madura ini akan lengket di hatinya. Nggak akan pernah percaya dengan orang itu. Mungkin semua orang seperti itu. Tapi kalau di Madura ini lain gitu loh. agak keras gitu loh. Seperti itu Mas. Baik. Ke pertanyaan terakhir mengenai pesan Bapak terhadap stakeholder di Madura dan juga Bu Gubernur Khofifah. Pertama saya akan sampaikan kepada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah yang terhormat. Semoga Ibu masih panjang umur dan juga bisa membuktikan janji-janjinya yang akan dibangunnya ISP di kawasan Madura ini atau di daerah Kecamatan Labang. Kami sangat setuju dengan itu. Dan juga untuk stakeholder ya, semoga supaya untuk Bu Khofifah ya. Untuk Bu Khofifah, untuk kalau terlaksana pembangunan ISP ini,
agar supaya melibatkan warga-warga Madura. Warga Madura ini nggak kekurangan orang pinter juga, nggak kekurangan apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi sehingga apa bisa bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakat Madura. Nah, sehingga terciptalah kedamaian di situ. Untuk orang yang berperan di area tersebut, memang dulunya itu pernah saya ingat rapat-rapat BPWS itu dulu pernah. Nah, jadi kita keliling-keliling desa, keliling kampung, BPWS dulu pernah begitu. Ini akan dibangun masjid, pengurusnya itu semuanya orang Madura. Dulu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu akan seperti itu. Jadi untuk Bu Hovifah, andai kata ISP ini terlaksana dan dibangun, untuk pengurusan, kemengurusan dan juga itu harus ada di Madura ini, orang-orang Madura ini. Karena apa? Ya maksudnya dilibatkan. Karena apa? Kalau tidak ada keterlibatan akan ricuh. Karena apa? Merasa ya, terjajah. Seperti itu. Entah pekerjaannya, entah itunya. Kita ini akan jadi penonton akhirnya. Dari dulu saya udah ngomong sama BPWS apa? Kita dilibatkan. Karena apa? Kita nggak mau jadi penonton, kita akan menjadi pemuda. Dulu yang pernah itu pemuda yang berjuang demi daerahnya sendiri. Ya, seperti itu. Ya, begitu Mas kira-kira. Baik. Itulah perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Khalil. Terima kasih atas waktunya dan saran-sarannya Pak. Ya, sama-sama. Dan juga buat pemirsa Iqomah TV, terima kasih atas waktu. Saya Muhammad Afifullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.